Masih semangat ya? Oke. Tolong cakepnya. Purbalingga mulai hujan di akhir pekan. Enake minum kopi karo mendoan. Selamat pagi para panjenengan. Izin kami sedikit memberi sambutan. Pengendalian atau pencegahan hama penyakit tanaman atau organisme pengganggu tanaman dengan inflasi. Bapak Ibu, salah satu komoditas pokok pangan kita yang sering menjadi penyebab inflasi itu diantaranya komoditas beras. Dalam rangka budidaya untuk bisa terus mengupayakan agar produksi tetap terjaga dengan baik, kualitasnya baik, sehingga kecukupan di masyarakat tetap terjaga dengan harga yang baik bagi petani, tetapi bersahabat bagi konsumen atau para ibu-ibu. Bapak Ibu, kita saksikan bersama drone pertanian yang akan menyemprotkan Kecamatan Kalimana seluas kurang lebih 167. Menjadi penting dan bagaimana digitalisasi atau smart farming. Jadi gini, kalau digital farming kita hanya fokus kepada alat-alat, tapi kalau smart farming kita lebih fokus kepada manusianya. Bagaimana manusianya bisa memanfaatkan dengan optimal. Di beberapa tempat BI sudah mengembangkan, kita tidak hanya ngomongin pembuatan sensor atau pakai drone, tapi bagaimana masyarakat desa juga mampu membuat sensor. Jadi mereka belajar membuat sensor, tidak hanya menggunakan. Sehingga di beberapa tempat kita sudah berhasil membangun budaya bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan, tapi juga sudah membuat sensor, bahkan pada waktu bisa menjual sensor. Sehingga kedaulatannya menjual kepada kedaulatan petani, bukan kepada kedaulatan alat atau teknologi, gitu ya. Nah, dan ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam jangka panjang sekarang petani-petani ini kan sudah banyak yang berumur. Dan apakah pertanian menjadi sesuatu yang menarik buat generasi milenial atau generasi Z? Nah, dengan adanya teknologi seperti ini akan memancing bagaimana motivasi teman-teman anak-anak muda untuk mulai bermain di pertanian. Karena pertanian penting buat ketahanan pangan. Ketahanan penting buat kesediaan produksi. Kesediaan produksi menjaga kestabilan harga. Dan situ kenapa BI turun untuk menjaga inflasi dari sisi supply produksi dari bahan-bahan barang-barang pertanian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari Pemkab ini menarik karena kita BI nggak bisa jalan sendiri. Kita harus turun ke lapangan dan di sini adalah tempatnya Dinas Pertanian. Dan Dinas Pertanian juga nggak bisa berjalan sendiri, harus ada penyuluh kan? Ada penyuluh, ada zaman petani. Ini makanya kita sebut adanya sinergi. Tapi sinergi itu nggak cukup kalau nggak ada orkestrasi. Makanya kita perlu ada orkestrasi untuk melihat besarannya seperti apa ujungnya. Sehingga sinergi yang dilakukan harus seperti apa di level-level teknis. Sehingga nanti hasilnya apa outcome-nya memang sampai tidak hanya untuk Purbalingga tapi buat Indonesia. Jadi Purbalingga ini kita bantuan dalam bentuk pelatihan, kemudian bibit-bibit gitu ya, kemudian termasuk ini peminjaman drone seperti ini, dan nanti rencana kita akan memetakan seluruh pertanian di Purbalingga, dipetakan. Karena setelah kita punya peta, kita punya database, karena kita nggak bisa bekerja tanpa data. Nah, kita punya database, kita tahu ini punya gaptan siapa, produksinya berapa, sehingga nanti neraca pangannya Pak Kadis makin detail, tidak hanya angka, tapi tahu barangnya ada di mana. Gitu. Nah, pemetaan ini nanti dengan adanya drone ini bisa otomatis. Sudah dikatakan, udah ada datanya, ditinggal terbang, bisa ditinggal sambil ngerokok. Gitu kan. Sehingga nanti para petani itu, apalagi yang kalau sudah berumur kan dia akan lelah ya, harus bayar tenaga. Nah, ini nggak perlu. Jadi fokusnya lebih kepada meningkatkan produksi.
tapi nggak fokus kepada harus mencari tenaga kerja ya. Nah, hal-hal seperti ini nggak akan cukup kalau kita bekerja sendiri, makanya kita perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi rutin, karena ini pun kayak alat butuh pelatihan ya, nggak bisa sembarangan, perlu di maintain. Setelah dipetakan, ada datanya kan, masukin ke sistem, tapi dinyalain sama manusia dulu. Setelah terbang, dijalin otomatis, dia bergerak autopilot sesuai dengan track yang sudah dikatakan. Nah, nanti dia bisa diatur, dan ini jadi jauh lebih efisien. Karena kan yang disemprot standar. Kalau pakai orang kan nanti ada yang mungkin kebanyakan ini udah pasti sama. Nah, standarisasi jadi menjadi penting. Nah, nanti abis ini kita nggak berhenti di sini ya. Ini kita akan mengkaitkan dengan sensor tanah, gitu kan, sensor cuaca. Bahkan nanti kalau sudah dipetakan semua, kita bisa pakai sensor citra. Sehingga dari atas itu dikatakan, oh ini warnanya misalkan tertentu, kita langsung tahu ini ada kecenderungan gagal panen, sehingga harus dikasih intervensi bentuk seperti apa dengan wilayah yang sangat luas yang sulit dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang kita akan angkat dari kami bersama dengan teman-teman petani milenial yang tertarik akan mekanisasi dan modernisasi serta smart farming. Ini tentu kami sampaikan terima kasih Pak Roni dari Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto. Supportingnya sangat luar biasa. Ini bentuk sinergi yang sangat baik untuk kedepannya lagi. Dapat demikian, ini fungsinya sangat banyak. Tadi untuk pengendalian hama, untuk pemupukan, pemetaan yang kita harapkan. Jadi sekarang basis datanya adalah basis peta digital atau poligon. Dengan drone ini bisa dimanfaatkan untuk pemetaan lahan kita. Jaringan irigasi pun bisa dipetakan dengan drone. Berbasis itulah ya, agar kita nanti bisa punya data yang akurat, real di lapangan, sekaligus yang tadi smart farming bisa membaca kondisi tanah kita itu seperti apa, kurang apa, treatmentnya menjadi lebih jelas, termasuk mengantisipasi tumbuhan yang mungkin sudah standing crop. Warnanya seperti apa, betul tadi ini kurang apa, itu nanti melalui digital ini bisa terbaca. Intinya datanya akurat, aplikasi penanganannya mudah-mudahan menjadi lebih tepat.